Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan membahas mengenai manajemen keuangan. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya, Alia Azhara, dengan NPM akhir 238, serta rekan saya, Maita Cahaya Arnia, dengan NPM akhir 242, dan juga Iqbal Baiti Zain dengan NPM akhir 212. Saya akan menjelaskan apa itu definisi dari manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan merupakan kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Sehingga seorang manajer itu mencapai tujuan yang paling diinginkan. Kemudian, yang kedua, fungsi manajemen keuangan. Apa saja sih fungsi manajemen keuangan itu? Jadi, di sini ada 5. Yang pertama, planning. Planning dengan perencanaan anggaran perusahaan berupa penyusunan proyeksi jangka panjang, arus kas, serta perhitungan laba dan rugi suatu perusahaan. Kemudian, fungsi yang kedua ada controlling, yang mana mengontrol keuangan agar dapat mengawasi arus kas masuk maupun arus kas keluar, serta dapat melihat apa saja sih kekurangan yang ada dalam pengelolaannya. Kemudian, fungsi yang ketiga ada auditing. Auditing dengan memeriksa dana perusahaan secara berkala agar dapat disesuaikan dengan laporan keuangan. Kemudian, fungsi yang keempat ada budgeting, yang mana mengalokasikan dana secara tepat dan mudah mengenai biaya yang diperlukan untuk produksi ataupun promosi. Dan fungsi manajemen keuangan yang kelima ada reporting, yang mana sebagai laporan dalam melihat keadaan, baik atau tidaknya dana yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian di sini kami membahas mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama, financial decision, untuk menentukan keputusan keuangan. Yang kedua, investment decision, bagaimana manajemen keputusan investasi. Dan yang ketiga, dividend decision. Nah, mari kita bahas satu-satu apa ruang lingkup manajemen keuangan tersebut. Yang pertama, financial decision. Itu financial decision meliputi cara, apa saja cara, bagaimana cara itu mendapatkan modal, serta mengeluarkan biaya untuk operasional yang efektif tentunya. Kemudian, financial decisions itu membuat keputusan struktur modal untuk jangka panjang dan modal kerja untuk jangka pendek. Nah, modal kerja ini berasal dari berbagai sumber modal tentunya. Misalnya sumber internal atau sumber eksternal. Seperti modal yang sumber eksternal dengan adanya penjualan. Kemudian ruang lingkup manajemen keuangan yang kedua ada investment decisions. Investment decisions ini termasuk dalam investasi dalam aset tetap atau yang disebut sebagai penganggaran modal. Investment decisions dibutuhkan untuk mengevaluasi resiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah. Ketiga, dividend decisions, yang mana pada dividend decisions ini membuat keputusan pembagian saham, yang menentukan berapa besar dana yang akan dikembalikan atau dibagikan kepada para pemegang saham. Juga menentukan berapa sih proporsi dana yang akan disimpan untuk melakukan ekspansi perusahaan tersebut. Nah,
prospek kerja manajemen keuangan. Sebenarnya ada banyak sekali prospek kerja yang bisa kita dapat dari keahlian manajemen keuangan ini. Namun, di sini saya merangkum ada lima yang mana ini merupakan favorit saya dan juga banyak dicari oleh orang-orang. Yang pertama ada manajer keuangan, yang mana manajer keuangan ini menjadi seorang manajer yang membutuhkan sistem manajemen keuangan agar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua ada account officer. Account officer ini melibatkan analisis informasi finansial, survei pasar, membuat laporan finansial, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ini ada konsultan keuangan. Konsultan keuangan, beliau sebagai profesi konsultan keuangan ini memberikan saran mengenai keuangan berdasarkan kebutuhan dan tujuan dari klien. Yang keempat ada auditor, yang mana auditor ini menganalisis dokumen-dokumen laporan keuangan tentunya. Dan yang kelima ada seorang profesi akuntan, yang mana akuntan ini membuat laporan keuangan dan perpajakan, yang mengatur administrasi keuangan, menyusun anggaran pemasukan dan pengeluaran, serta memproses gaji karyawan dalam perusahaan tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Keputusan manajemen keuangan. Yang pertama itu keputusan investasi, di mana kita itu memilih bagaimana dana perusahaan akan diinvestasikan dalam proyek atau aset yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Ini mencakup identifikasi peluang, evaluasi kelayakan proyek, dan pengelolaan portofolio investasi. Kemudian yang kedua itu keputusan pendanaan, menentukan bagaimana perusahaan itu memperoleh dana untuk membiayai investasi dan operasionalnya. Ini melibatkan pemilihan antara ekuitas dan utang, mengelola struktur modal, dan menetapkan kebijakan dividen. Bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama itu perusahaan perseorangan atau sole proprietorship, di mana kepemilikannya itu dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Kemudian tanggung jawabnya itu pemilik bertanggung jawab secara pribadi atas semua utang dan kewajiban perusahaan. Kemudian keuntungan itu mudah didirikan dan dikelola, serta pajak dilaporkan pada penghasilan pribadi pemilik. Kemudian yang kedua itu ada perseroan terbatas atau limited liability company, di mana kepemilikannya itu dimiliki oleh satu atau lebih individu atau entitas yang disebut anggota. Kemudian tanggung jawabnya itu anggota tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan. Untuk keuntungannya, fleksibilitas dalam pengelolaan dan perlindungan terhadap tanggung jawab pribadi. Kemudian yang ketiga itu perseroan terbatas, di mana kepemilikannya itu dimiliki oleh pemegang saham, dan yang bertanggung jawab itu pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan. Keuntungannya mampu mengumpulkan modal besar melalui penerbitan saham yang memiliki umur lebih panjang dan memberikan perlindungan tanggung jawab pribadi. Tujuan perusahaan itu ada 4. Yang pertama mencapai keuntungan, kedua pertumbuhan dan ekspansi, ketiga memaksimalkan nilai, dan yang keempat itu keberlanjutan. Fungsi manajemen keuangan dalam organisasi. Yang pertama itu perencanaan keuangan, kemudian yang kedua itu pengelolaan arus kas, ketiga pengendalian keuangan, keempat pengambilan keputusan investasi, dan yang kelima itu pendanaan. Analisis keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas hingga profitabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seorang profesional dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan dalam bentuk rasio. Selanjutnya yaitu pentingnya analisis laporan keuangan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, pengembangan karir. Bagi pemegang saham,
Analisis keuangan berfungsi untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, dan keamanan investasi. Selanjutnya bagi kreditor, analisis keuangan berfungsi untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi utang. Yang selanjutnya yaitu bagi pemerintah, pajak, persetujuan go public. Bagi karyawan, berfungsi sebagai penghasilan yang memadai, kualitas hidup, dan keamanan kerja. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Yang pertama, liquidity ratio adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Yang kedua, leverage ratio yaitu menurunkan seberapa besar perusahaan dibelanjai dengan utang. Yang ketiga yaitu activity ratio, menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva perusahaan. Yang keempat, profitability ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan aktiva dan modal perusahaan. Dan yang terakhir yaitu market value ratio, yaitu mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, pendapatan atau dividen.